pada keesokan harinya terlihat juga Konosuke yang telah lulus dari universitas negeri. Ia juga sedang mengejar impiannya untuk menjadi seorang yang hebat. Namun ia belum memiliki pandangan ke depannya untuk menjadi apa. Pada saat itu Konosuke tinggal di kos-kosan para lelaki. Dalam kehidupan barunya sebagai orang dewasa, ia memutuskan untuk sementara terlibat dalam bidang budaya. Lalu pada malam hari terlihat Konosuke yang menelpon Hayashimana dan mereka pun mengobrol. Pada saat itu Hayashimana memberitahu Konosuke bahwa ia tinggal di kos-kosan. Ternyata ia tinggal bersama Otako. Setelah itu obrolan berakhir dikarenakan baterai Konosuke yang lowbat. Lalu singkat cerita Konosuke dan Hayashimana memutuskan untuk bertemu. Setelah itu mereka berdua pun memutuskan untuk merayakan liburan musim panas bersama. Oke. Lalu terlihat Konosuke dan Hayashimana yang sedang berjalan di jembatan. Pada saat itu Konosuke menembak Hayashimana sebagai pacar. Dan singkat cerita Konosuke pun diterima. Lalu beberapa waktu pun berlalu. Pada saat itu terlihat Konosuke yang seperti biasa melakukan latihan bela diri dalam kehidupannya. Lalu desokan harinya terlihat Konosuke yang sedang menempelkan kertas. Ternyata kertas itu adalah poster untuk melakukan kompetisi bertarung bela diri taekwondo. Lalu pada malam hari terlihat Konosuke yang menelpon Hayashimana. Pada saat itu Konosuke berkata kepada Hayashimana agar datang di saat kompetisi bertarung. Namun Hayashimana menolaknya karena ia tidak suka dengan kekerasan. Namun karena Konosuke yang terus membujuk Hayashimana, akhirnya Hayashimana pun memutuskan untuk datang. Lalu pada malam hari selanjutnya kompetisi pun dimulai. Terlihat sudah banyak orang yang datang di sana. Saat itu Konosuke sedikit kaget dikarenakan seorang pemegang sabuk hitam dalam bela diri taekwondo yang akan menjadi lawannya. Lalu pertarungan pun dimulai. Awalnya Konosuke bisa menghadapinya dan memberi serangan. Namun tidak butuh waktu lama Konosuke dibuat tidak berdaya. Di saat Konosuke hampir kalah, tiba-tiba Hayashimana datang. Di saat itu juga Konosuke melihat Hayashimana dan tiba-tiba Konosuke menjadi semangat dan langsung menyerang musuhnya. Namun musuhnya pun berhasil membuat Konosuke tidak berdaya lagi dan Konosuke pun dikalahkan. Setelah kompetisi usai terlihat Konosuke yang menghampiri Hayashimana. Pada saat itu terlihat Hayashimana yang kesal kepada Konosuke dan mereka pun berdebat. Perdebatan pun berakhir dengan Hayashimana yang berkata bagaimana jika kita sudahi saja hubungan kita. Mendengar itu Konosuke langsung meninggalkan Hayashimana. Lalu desokan harinya Yohei yang sedang bekerja ditelepon oleh Kazuki. Pada saat itu Kazuki memberitahu kepada Yohei bahwa Hayashimana dan Konosuke sudah putus. Di sisi lain Kento juga ditelepon oleh Kazuki. Di situ juga Kazuki memberitahu kepada Kento bahwa Hayashimana dan Konosuke sudah putus. Mendengar itu, Yohei dan Kento langsung balapan untuk bertemu Hayashimana.
Tetapi karena motor yang dikendarai Kento sangat lambat, jadi Yohei yang tiba terlebih dahulu untuk menemui Hayase Mana. Kemudian terlihat Yohei dan Hayase Mana yang sedang duduk bersama. Pada saat itu Yohei menembak Hayase Mana sebagai pacar, dan Hayase Mana pun menerimanya. Singkat cerita, hubungan Yohei dan Hayase Mana sebagai pacar berakhir setelah setengah tahun mereka pacaran. Lalu 2 tahun pun berlalu. Pada hari itu terlihat Konosuke yang sedang berolahraga. Kemudian pada malam harinya terlihat Konosuke yang sedang membaca buku di kos-kosan yang ia tinggal. Awalnya normal seperti biasa, namun tiba-tiba benda-benda di sekitar bergerak. Dan ternyata itu disebabkan oleh gempa. Lantas orang-orang yang berada di sana keluar semua. Usai gempa terlihat Konosuke yang sedang mencari sinyal dan ternyata ia menelpon Hayase Mana. Adegan berganti kepada Hayase Mana yang mengangkat telepon dari Konosuke dan mereka pun mengobrol. Pada saat itu Konosuke berkata kepada Hayase Mana, "Percayakanlah dirimu dengan dunia paralel, karena ada dunia selain ini. Di dunia itu kita berpacaran, dan di dunia itu kita sekarang sedang berkencan." Lalu Hayase Mana bilang, "Aku jadi iri." Kemudian Hayase Mana berterima kasih kepada Konosuke karena telah mencintai dirinya. Koi shite kurete arigatou. Lalu 4 tahun berlalu. Konosuke sampai sekarang belum menemukan pandangan ke depan. Di saat ujian akhir mulai mendekat, ia mencoba melamar pekerjaan, namun ia selalu gagal. Sehingga membuat Konosuke menjadi pengangguran sementara. Kemudian ia memutuskan untuk membuat cerita tentang kisah dunia alternatif. Singkat cerita, dari beberapa novel yang ia buat, ia pun mendapatkan sponsor. Hingga ia lulus kuliah pun, ia masih menjalani kehidupannya dengan menulis cerita. Namun Konosuke belum mengetahui apa yang sejatinya yang ingin dia tulis. Dan dia juga merasakan bahwa dirinya belum ada perubahan. Pada saat itu tiba-tiba Konosuke ditelepon oleh Hayase Mana. Dan pada saat itu Hayase Mana memberitahu kepada Konosuke bahwa ia ingin menikah. Dan Hayase Mana mengundang Konosuke. Lalu keesokan harinya di rumah Konosuke terlihat Konosuke yang sedang bersiap-siap. Dan ternyata pemuda yang di awal film tadi adalah Konosuke yang sedang bersiap-siap yang ingin ke pernikahan Hayase Mana. Lalu tiba-tiba datang Junon dan Kazuki yang berkata pengantinnya akan segera datang. Lalu di pernikahan Hayase Mana terlihat mereka sedang berkumpul. Saat itu Utako berkata, "Terakhir kali semenjak kita kumpul sepertinya itu di pantai." Lalu Yohei bilang, ia tak menyangka jika Konosuke bakalan jadi penulis novel. Di saat itu Kento berkata, "Akhirnya kamu menemukan hal yang ingin kamu lakukan." Lalu mereka pun bersiap-siap karena pernikahan segera dimulai. Setelah itu mereka semua duduk bersama sambil menunggu pengantinnya datang. Saat itu Kazuki bertanya kepada Utako, "Apakah kamu pernah bertemu dengan suaminya Hayase Mana?" Utako menjawab, "Saya pernah bertemunya di saat ia datang ke kos-kosan kami." Lalu Yohei bertanya, "Orangnya itu seperti apa?" Utako menjawab, "Ia adalah seniornya Hayase Mana. Dia adalah seorang dokter." Lalu beberapa menit kemudian pengantinnya datang.
初めて知った。Kemudian setelah itu mereka semua berfoto-foto. Pada saat itu Kento berkata kepada suaminya Hayashimana, "Apakah aku boleh mencium mempelai wanitanya?" Suaminya menjawab, "Boleh saja asalkan Hayashimana mengizinkannya." Hayashimana pun mengizinkannya. Lalu suaminya berkata, "Sebelum kamu menciumnya, kamu harus menciumku terlebih dahulu." Lalu Kento bilang ini sudah di luar akal sehat. Kemudian suaminya bilang, "Jika kamu tidak melakukannya, berarti kamu sudah gagal dan sudah menyerah." Lalu tiba-tiba Kosuke mencium suaminya Hayashimana. Lalu sekilas terlihat masa lalu Hayashimana dan Kosuke. いいから見ないで。すごい人間になりたい。暴力から一体何を学ぶ？ごめん。林マナー！お前が好きだ！けど告白してくれたら嬉しい。 Setelah itu Kosuke dan Hayashimana pun berciuman. Yakusoku yo. Usai dari pernikahan Hayashimana, mereka berlima pun berkumpul dan terlihat sedang bermain bola baseball. Di saat itu Kazuki berkata kepada Kosuke, "Tulislah cerita tentang kita." Lalu Kento berkata, "Buatlah pemeran utamanya adalah aku." Kemudian Yohei bilang, "Walaupun aku ini orang hebat, aku ini payah soal wanita, tulislah karakterku seperti itu." Lalu Junon berkata, "Buatlah karakterku yang baik-baik saja." Lalu Kazuki bilang, "Kalau aku buatlah karakter sebagai orang yang serius semasa sekolah." Kemudian Kosuke menjawab, "Baiklah, aku akan menulis." Di saat itu Kosuke kepikiran untuk judul bukunya. Lalu di dalam hati Kosuke ia berkata, "Benar juga, seharusnya aku menulis pada momen waktu itu yang saat ini masih berharga, yaitu saat aku mendapatkan sayap dari Hayashimana beserta berlain angin yang nyaman." Dan akhirnya Kosuke pun menemukan judulnya, yaitu Noda Biru tampak pada belakang kemeja laki-laki saat menoleh. Senyuman abadi itu telah bertahun-tahun merebut jiwa kami kala itu. Kami pernah mengejarmu. Dan film pun tamat. Wah, alur cerita film You Are the Apple of My Eye yang endingnya bisa dibilang bikin nyesek atau galau. Oke guys, ambil aja sisi positif dari alur cerita film tersebut, yang dimana bahwa wanita katanya lebih cepat dewasa dari lelaki. Lalu banyak sekali sisi positif lainnya, yang dimana bahwa murid yang bandel saja bisa menjadi orang sukses jika ia ingin usaha. Ya contohnya itu Kosuke ya. Oke, di sini saya baru pertama kali nih buat video konten merekap alur cerita. Kalau kurang jelas atau ada kesalahan kata, maklumin saja guys. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Gua bakalan upload konten rekap alur cerita apa. Oke, tungguin aja pokoknya. Oke, sini saya akhiri aja dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.